ならぬもは心。 Hey, kembali lagi bersama aku Tio di channel Fusion. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Arc episode ke-17. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Hey semuanya, siap-siap untuk episode yang penuh ketegangan dan aksi seru dari Ultraman Arc. Kali ini, Umi dalam ancaman serius dari makhluk antar dimensi Bernara dan samurai luar angkasa Zangief yang datang memberi peringatan besar. Bersiaplah, karena Ultraman Arc harus bertarung dengan kaiju hantu yang mengancam keselamatan planet ini. Yuk langsung saja kita simak sinopsis dan breakdown seru dari episode yang berjudul Pedang Meteor Penebas Iblis. Mari kita bahas. Di episode ini, Bumi diserang oleh kekuatan mengerikan dari dimensi lain, yaitu Bernara. Zangief, seorang samurai yang berkelana di jagat raya, yang datang untuk memperingatkan manusia tentang bahaya ini. Bernara, penguasa kegelapan yang punya rencana jahat untuk mengirim kaiju hantu ke bumi. Makhluk-makhluk ini dikendalikan olehnya dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Untungnya Zangief punya senjata khusus bernama Pedang Meteor Penebas Iblis yang bisa menghancurkan kaiju hantu. Bersama Ultraman Arc, mereka siap menyingkirkan ancaman ini dan menyelamatkan dunia. Di sini Zangief muncul secara tiba-tiba dan memberi peringatan kepada Yuma dan Ishido tentang Bernara. Dia menjelaskan kalau kaiju hantu yang dikendalikan Bernara tidak bisa dilihat manusia biasa. Ya seru juga sih. Di sini Zangief meminta bantuan untuk menghentikan Bernara dan kaiju hantunya. Ketegangan awal mulai terasa. Di sini ada scene kocak di mana Zangief yang terbang untuk pergi, tapi plot twistnya adalah dia terjeluluk di tiang. Itu ya, disitulah Yuma bilang Zangief menghilang, tapi di situ bilang tidak kok, dia ada di situ. Itu kayak itu sinyal tidak terduga ya. Di sini Zangief dibawa ke markas Skip yang ada di kota Yoshimoto dan bertemu dengan tim Skip lainnya. Ya pada saat dibawa, Zangief keadaan pingsan lah. Istilah gampangnya, dia bertemu tim Skip termasuk Shiben dan Ishido. Mereka mendiskusikan masalah yang ditimbulkan oleh Bernara serta kekuatan dari Pedang Meteor Penebas Iblis. Pedang ini ternyata punya suara khusus yang bisa melemahkan kaiju hantu. Mulai kelihatan nih, senjata ini memang bukan sembarangan. Zangief yang mengungkap latar belakang Bernara, yaitu sosok pemimpin dunia kegelapan yang menggunakan jiwa-jiwa kaiju untuk menyerang bumi. Kaiju hantu ini muncul dari telur yang dikirim melalui celah dimensi. Dengan pedang meteor penebas iblis miliknya, Zangief bisa memisahkan kaiju hantu ini dari dunia mereka. Ya pada saat identitas Yuma hampir terbongkar, Yuma langsung mendekati Zangief dan menumpahkan kopi. Scene inilah yang bikin kita tidak serius-serius amat, karena hampir terbongkarnya identitas Yuma yang bikin Yuma panik dan menyenggol sana sini, termasuk meja yang menumpahkan kopi. Dan dimana saat Yuma dan Zangief sedang sendirian di ruang yang sama, Zangief bilang, ternyata kamu perlu identitas rahasia juga, seperti Gento. Gento diserang bertiris-tirisah oleh Zangief, dan Zangief memberitahu Yuma kalau itu tidak penting. Lanjut ke scene berikutnya, tim Skip lainnya yang bereksperimen dengan suara pedang milik Zangief mencoba mencari cara untuk melacak kaiju hantu. Suara yang dihasilkan pedang Zangief ternyata menimbulkan semacam
friction dimensional yang bisa membuat kaiju hantu lebih mudah terlihat dan diserang. Yang menarik banget nih, teknologi dari dimensi lain. Ya, pada saat Yuma bertanya apakah ada Ultraman di dimensi lain, Zangief menjawab dengan imajinasi segalanya mungkin. Seperti halnya jumlah alam semesta, jumlah Ultraman pun tak terbatas. Zangief mengkritik Yuma ya bahwa gerakan pedangnya masih kaku. Ya itu aja. Di sisi selanjutnya bahwa ada kaiju muncul, dua kaiju sekaligus, yaitu Kratos dan Taganular. Ya di sini Zangief melawan Taganular dan Dinsky beserta Yuma melawan Kratos. Ya, yang kalian inginkan, pertarungan yang sudah ditunggu-tunggu. Ultraman Arc menghadapi dua kaiju sekaligus. Lupa, tadi katanya Zangief melawan Taganular dan Yuma melawan Kratos. Ya nanti ya, dengan bantuan pedang meteor penebas iblis, Dinsky berhasil melemahkan kaiju hantu tersebut dan Yuma berubah menjadi Ultraman Arc. Di sini, Ultraman Arc melawan Kratos dengan sangat singkat ya, dengan korinnya. Ya pertarungannya singkat lah, pukul Kratos mengeluarkan pedangnya dan diputar-putar oleh Ultraman Arc dan diakhiri dengan korin Arc. Setelah itu Yuma berubah menjadi Galaxy Armor. Ya di sini kita beralih ke Zangief dulu ya. Dimana Zangief bertarung dengan Taganular dan Zangief bilang kalau jalan seorang prajurit adalah menyambut kematian. Ya dipikir-pikir kata-kata Zangief benar ya. Kok bisa gitu bang? Jadi karena prajurit itu kalau tidak menyambut kematian mau gimana lagi ya. Dan satu yang pasti, prajurit harus merelakan nyawanya demi kedamaian, gitu ya. Pada saat Zangief melemah, Ultraman Arc datang dengan teleportasi. Ya, Arc melawannya dengan Galaxy Armor, Moon Armor, dan Solaris Armor. Kok bisa bang? Ya ternyata Arc mempunyai kemampuan untuk kaki buncit atau membela diri dengan armornya. Ya kita belum tahu ya Ultraman Arc bisa atau tidak membela diri atau kaki buncit dengan basic form aja. Mungkin episode-episode selanjutnya akan dijelaskan mungkin ya. Dari situ epic lah, ada semua armor dari Ultraman Arc yang melawan Taganular. Dan terakhir Arc menggunakan jurus panah ya. Jurus itu meliputi kekuatan dari seperti kemarin lah, ada Moon Armor, Solaris Armor, dan menciptakan kekuatan baru. Dan diakhiri dengan itu ya. Setelah pertarungan, Zangief dan Yuma mengobrol tentang tugas Zangief sebagai samurai galaksi yang harus menjaga keseimbangan dimensi. Dan Zangief akhirnya merasa menemukan teman sejati dalam diri atau Yuma, seseorang yang ia bisa percayakan untuk melanjutkan perjuangannya di bumi. Di akhir, Ishido memberinya secangkir kopi sebelum Zangief menghilang. Dan episode ini pun selesai. Sebelum kita ke poin-poin pentingnya, kita ngobrol-ngobrol dulu dah sedikit ya. Menurutku Yuma telah berhasil menguasai teknik pedang atau sedikit bisa lah menguasai teknik pedangnya. Karena di bagian Yuma menanyakan apakah ada Ultraman di dimensi lain, kan Zangief bilang lah kalau ia belum sebelumnya bisa mengendalikan pedang dan kamu bisa menguasai pedang dengan sepenuh hati. Bang, bahasanya kok gitu? Yaitu sederhananya dengan bahasaku ya. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh tulis komen di bawah. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke poin pentingnya. Mari kita bahas.
kaiju hantu yang dikendalikan Leonardo memiliki Sifat unik yang membedakan mereka dari kaiju pada umumnya. Mereka berasal dari dimensi lain, sebuah dunia kegelapan di mana mereka dikendalikan oleh energi negatif yang kuat. Berbeda dari kaiju biasa, kaiju hantu ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia karena mereka eksis dalam frekuensi dimensi yang berbeda. Mereka masuk ke bumi melalui celah dimensi yang diciptakan Helnara, yang juga berfungsi sebagai saluran untuk mengirim telur-telur kaiju. Celah ini membuat kehadiran mereka semakin sulit dideteksi, bahkan oleh teknologi manusia yang paling canggih sekalipun, sehingga hanya kekuatan khusus atau energi dimensi yang dapat melacak keberadaan mereka. Pedang legendaris yang dimiliki Zangief ini menjadi senjata utama dalam menghadapi kaiju hantu. Pedang meteor penebas iblis tidak hanya kuat dari segi fisik, tetapi juga memancarkan suara dengan frekuensi khusus saat digetarkan ataupun diainkan, yang dapat mengganggu kestabilan kaiju hantu. Suara ini menghasilkan irama dimensi yang bisa melemahkan atau bahkan menghancurkan energi kaiju hantu, menjadikan pedang ini sebagai alat yang sangat penting untuk melawan ancaman dari dunia lain. Dan Ultraman akhirnya bisa mempelajari teknik ini atau bisa menggunakan pedang, karena seperti dikatakan Zangief tadi, di mana Yuma atau Ultraman saat menggunakan pedang masih kaku, ya, dimana Bang pada saat mampu atau telah mempelajari penggunaan pedang pada saat ia mengakhiri naga nular yang pertama kalinya, ya, bukan yang banyak itu, bukan. Dan Art memahami bahwa irama dimensi yang dihasilkan bukan sekedar serangan fisik, tetapi sebuah kunci untuk menyeimbangkan dan memutus hubungan kaiju dengan dimensi asal mereka. Kepercayaan Zangief kepada Ultraman Art menjadi fondasi yang memperkuat perjuangan mereka. Meski Zangief berasal dari dunia yang berbeda, ia memiliki potensi besar dalam diri Art dan mempercayakan tugas besar ini kepadanya. Rasa percaya ini bukan hanya karena keahlian Art dalam bertarung, tetapi juga karena kedalaman nilai-nilai yang ia tunjukkan. Kepercayaan ini menghadirkan momen emosional dalam episode, di mana dua pejuang dari dunia berbeda akhirnya berbagi tujuan yang sama, menjaga kedamaian dan keseimbangan di bumi. Hubungan yang mereka bangun selama episode ini bukan hanya sekedar rekan dalam pertempuran, tetapi juga persahabatan yang tulus, di mana Zangief rela memberikan pedangnya atau kepercayaan penuh sebagai simbol amanah untuk diteruskan oleh Art. Episode ini menunjukkan Zangief sebagai samurai yang rela berkorban demi menjaga keseimbangan dimensi. Dengan menjalankan teknik bertarung dan pedang legendarisnya pada Art, Zangief percaya bahwa kedamaian bumi ada di tangan sahabat barunya ini. Pesan dari episode ini adalah bahwa keberanian dan persahabatan sejati mampu melampaui batas dunia. Sekarang tanggung jawab ada di Art, dan perjuangan melawan Helnara baru saja dimulai. Ya, itu tadi adalah kesimpulanku dari Ultraman Arc episode ke-17 yang berjudul Pedang Meteor Penebas Iblis. Gimana menurut kalian? Apakah Zangief akan muncul kembali di episode selanjutnya? Ataukah Blazar yang akan comeback di episode-episode selanjutnya? Ya, sebenarnya Blazar comeback sih melalui siluet yang dilihat oleh Zangief.
di mana Ark posenya persis seperti belajar yang dilihat Zangief sebelumnya. Oh iya, kalau kalian bertanya-tanya, Zangief di sini apakah dari Ultraman Blazer? Bisa iya, bisa tidak. Tapi menurutku iya, karena di akhir pertarungan Ark, Zangief melihat siluet Blazer ada di dalam diri Ark. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Rika Kuyak ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.